Selamat datang di channel Jejak Borneo. Kali ini kita akan bercerita tentang misteri jalan buntu di Matraman. Di tengah keramaian Jakarta, ada satu tempat yang dikenal angker. Jalan buntu itu berada di Matraman. Disinilah banyak kisah aneh dan misterius. Konon, jalan ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang tidak pernah pulang. Malam ini, kita akan mengikuti langkah sekelompok pemuda yang tertarik untuk mengungkap misteri di balik jalan ini. Bersiaplah untuk menghadapi kegelapan. Tiga orang pemuda mencoba melakukan petualangan malam. Ayo kita pergi ke jalan buntu itu. Aku mau buktikan bahwa semua cerita horor itu cuma mitos, kata Adi. Jangan Di, aku ndak berani ke sana. Itu tempat bilang orang angker. Aku takut, kata Sari. Namun satu orang temannya yang bernama Dira meyakinkan pada Sari. Jangan khawatir Sari, kita kan bersama. Apapun yang terjadi, nanti kita hadapi bersama. Kalau satu orang takut, itu jadi satu orang takut. Tapi kalau kita bertiga, bisa jadi tiga orang berani itu. Mereka pun bertiga berjalan menuju area tersebut. Dengan langkah percaya diri, Adi memimpin di depan. Dia mengenakan jaket berwarna biru yang sedikit kusam. Matanya hitam, bersinar penuh semangat, meskipun ketegangan melanda. Ayo kawan-kawan, kita buktikan bahwa cerita ini hanya omong kosong, ucapnya dengan nada berani, berusaha merusir rasa takut yang menakutinya, walaupun sebenarnya dia punya sedikit rasa takut. Di belakangnya, tepat Sari berjalan dengan hati-hati. Wajah Sari sedikit pucat, rambut panjangnya yang tergerai menambah kesan rapuh dalam gelap. Dia mengenakan sweater berwarna pastel yang membuat tubuhnya nampak lebih kecil di tengah kegelapan. Adi, jangan. Tempat ini terlihat sangat menyeramkan, bergetar suara Sari. Sambil sesekali Sari menoleh ke sekeliling, seakan-akan berharap bahwa sosok yang menakutkan tidak akan pernah muncul. Di belakangnya, Dira mengikuti, mencoba menenangkan temannya. Dengan celana jeans yang sedikit robek dan ekspresi serius, Dira melirik Adi. Kita harus hati-hati. Banyak cerita tentang orang yang hilang di sini, ucapnya berusaha menahan rasa cemas. Saat langkah mereka semakin dalam, suara langkah kaki mereka bergema di antara dinding bangunan tua yang sepi. Sesekali mereka mendengar suara gemerisik dedaunan di atas kepala, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Lampu jalan yang redup hanya memberikan sedikit cahaya, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah menari di trotoar. Trotoar di jalan buntu terlihat lebih usang dibanding jalan sebelumnya. Permukaannya retak, ditumbuhi rumputan liar. Di sisi kanan jalan ada sebuah papan kayu usang tertempel. Ada tulisan samar yang hampir tidak terbaca. Tulisan itu dituliskan dilarang masuk. Tanda ini semakin menambah aura misterius dan menakutkan dari tempat ini. Nah, ini dia jalan buntunya. Tempat yang katanya tidak ada ujung. Adi melangkah ke depan, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ada rasa gentar di dadanya. Apa benar kita harus masuk ke sini? Kata Sari. Semua cerita itu jangan-jangan benar. Suaranya bergetar. Wajah Sari pun tampak cemas. Dia menggenggam tangan Dira, mencoba mencari ketenangan. Kita sudah di sini, Sari, kata Dira.
Jangan sudah, mari kita buktikan sendiri. Kalau ada yang aneh, kita bisa pergi kapan aja. Ira mencoba menenangkan dan mendukung kedua tangannya. Ketika mereka melangkah lebih jauh, angin malam bertiup lebih kencang, membawa serta suasana desiran yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di kejauhan terdengar suara gemerisik yang misterius, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Suasana di jalan buntu ini semakin mencekam. Malam yang tadinya tenang kini terasa tegang, dengan bayang-bayang pohon yang tampak lebih menakutkan dan seakan bergerak mengikuti mereka. Lalu, saat mereka melangkah ke tengah jalan buntu itu, mereka menyadari bahwa cahaya dari lampu jalan semakin redup, membuat suasana menjadi semakin gelap. Semakin mereka melangkah, semakin dalam mereka terjerumus ke dalam kegelapan. Rasanya waktu seperti berhenti dan udara menjadi semakin berat, penuh dengan ketidakpastian dan misteri. Disinilah jalan buntu. Ketiga remaja ini merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menunggu untuk diungkap, mengintai dari balik bayang-bayang bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kalian merasa enggak? Ini terlalu sunyi, seperti ada yang mengawasi kita, kata Dira. Itu hanya imajinasimu aja, kata Adi, mencoba menenangkan temannya. Kita hanya perlu jalan. Jalan saja, tenang, tidak ada apa-apa, Adi meyakinkan. Apa itu? Apa itu? Kata Sari. Sari ternyata melihat bayangan yang melintas dengan cepat di hadapan mereka. Dan beberapa detik kemudian, muncul sosok wanita berpakaian putih di hadapan mereka. Wajah wanita itu tampak pucat dan pandangan mata yang sangat kosong. Bibir wanita itu bergetar, kemudian dari bibirnya mengucapkan sesuatu. Kenapa kalian datang ke sini? Datang ke sini. Kak, kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin tahu tempat ini. Tempat ini tidak untuk kalian. Banyak yang datang, tetapi tidak ada yang kembali. Seketika Sari terjatuh ke tanah. Ketakutan benar-benar melanda dirinya. Tubuh Sari bergetar. Tapi Adi mencoba membangunkan Sari, mencoba mengangkatnya, memeluk dan menenangkannya. Kita harus pergi, Adi. Kita harus pergi. Kita tidak seharusnya di sini, kata Sari. Tapi Adi mencoba tenang, walaupun terlihat Adi juga sangat ketakutan. Beberapa detik kemudian, wanita tua itu menghilang. Tiba-tiba lenyap. Seketika itu, para remaja itu semakin penasaran. Khususnya Adi yang cukup penasaran. Dia mengajak teman-temannya, kita harus masuk. Pasti ada jawaban di dalam sana. Mengapa wanita itu datang? Pasti ada jawaban di sana. Mereka menatap rumah tua yang ada di seberang. Mereka pun memberanikan diri menuju rumah tersebut. Tok, tok, tok. Mereka mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Mereka pun nekat masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, kegelapan menyelimuti mereka karena tidak ada cahaya sama sekali. Adi pun menyalakan korek yang ia bawa. Saat cahaya korek itu terbuka, mereka menemukan sebuah buku. Mereka mengambil buku itu dan membacanya dengan cukup keras. Tepat di halaman depan buku itu tertulis,
Ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang terjebak. Mereka yang datang tidak pernah pulang. Ketika mereka sedang membaca buku tersebut, suara wanita itu kembali terdengar. "Bantu aku keluar dari sini." Mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Tetapi Dira merasa simpati. Mendengar suara itu, Dira merasa kita harus menolong. Ini ada sesuatu, kita harus tolong wanita itu. Kita harus membantunya. Dia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Sari dengan kebingungan, "Bagaimana Dira? Apa yang harus kita lakukan? Aku juga takut. Bagaimana menolong dia? Aku saja takut." "Tenang," kata adik. "Kalian tenang. Kita coba baca buku ini sampai tuntas. Siapa tahu di dalam buku ini ada jawabannya." Mereka pun dengan seksama membaca buku tersebut. Dan benar saja, di dalam buku itu ada mantra-mantra yang dapat mereka ikuti. Mantra itu berkata bahwa ada cara untuk membebaskan. Mantra yang dapat membebaskan wanita-wanita yang terjebak agar bisa keluar. Mungkin ini mantranya. Mereka pun mencoba membaca mantra tersebut. Dengan suara yang bergetar, Adi mulai mengucapkan mantra pertama. Suaranya terdengar pelan, tetapi dalam, menggema di ruangan yang kosong. Dira dan Sari mencoba mengikuti dengan suara lembut, membentuk harmoni yang mengisi keinginan. Kata-kata itu terucap, memecah keheningan yang tegang, dan seakan-akan memanggil para makhluk dari dimensi lain. Setiap kali mereka mengucapkan mantra, angin di dalam ruangan mulai bertiup kencang. Suara gemerisik di luar menjadi lebih keras, seolah-olah ada sesuatu yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Saat mereka mencoba melanjutkan ritual, tiba-tiba cahaya lilin mulai berkedip dan bayangan di dinding tampak bergerak lebih cepat. Ketiga remaja itu merasakan perubahan di sekitar mereka. Kegelapan yang semakin menebal dan hawa dingin menyelimuti mereka. Dira melihat sosok bayangan wanita berpakaian putih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tampak sedih dan penuh harapan. Wanita itu berkata dengan lembut dan penuh kepedihan, "Bantu aku, bantu aku. Aku tidak bisa pergi sendirian." Dira yang dari awal sudah merasa simpati mendalam, mencoba membalasnya. "Kami akan membantumu, Ibu. Ibu, kami akan membantumu," katanya dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan kekuatan dari dalam dirinya. "Kita harus lebih keras, teman-teman. Mari kita lanjutkan." Adi mencoba meyakinkan teman-temannya. Mereka pun kembali membaca mantra. Suaranya bergema dengan keyakinan, berusaha menyalakan semangat di hati mereka. Mereka sangat fokus, menyatu dalam satu tujuan. Ketegangan memenuhi ruangan, dan suara angin di luar semakin melambat, seolah-olah menunggu hasil dari ritual ini. Ketika mereka mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra, "Bebaskan kau, kami bebaskan kau." Tiba-tiba, cahaya lilin berkilau dengan sangat terang. Sebuah cahaya putih muncul di tengah lingkaran mereka, membentuk sosok wanita yang sama. Namun kali ini wanita itu tersenyum. Matanya berbinar dengan rasa senang. Terima kasih, akhirnya aku bebas, kata wanita tersebut dengan nada yang bergetar. Sosok wanita itu perlahan-lahan menghilang di dalam cahaya, dan kehadirannya membawa rasa damai yang mendalam. Saat wanita itu menghilang,
Tiba-tiba juga kegelapan di dalam rumah itu perlahan-lahan surut. Ruangan yang tadinya mencekam kini terasa hangat dan tenang. Dan mereka pun sudah tahu bahwa jiwa yang terjebak kini sudah menemukan jalan pulang. Mereka pun saling memandang, saling merasakan kebersamaan dan keberanian yang telah mengubah diri mereka selamanya. Mereka merasakan momen yang kelegaan, penuh harapan, harapan baru, mengetahui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang sangat berarti. "Apa kita benar-benar berhasil?" kata Sari sambil tersenyum lemah, seolah-olah tidak percaya apa yang baru saja mereka lakukan. "Iya Sari, kita berhasil. Kita telah membebaskan jiwa yang terjebak. Kita melakukannya bersama." Dira meraih tangan Sari dan memeluknya. Mereka seolah-olah memberikan dorongan semangat yang kuat dan dalam kebersamaan. "Kita telah membuktikan, kawan. Kita telah membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti jika kita bersama." Adi tersenyum dengan lebar dan rasa bangga memenuhi hatinya. Mereka pun melangkah kembali keluar menuju jalan utama. Sambil bergandengan tangan, mereka merasakan kehangatan satu sama lain dan menyadari bahwa ikatan persahabatan mereka telah tumbuh semakin kuat setelah melewati pengalaman tersebut. Rumah tua yang sebelumnya begitu menakutkan, kini tampak hanya seperti rumah tua biasa. Cahaya bulan membanjiri jalan buntu, menyingkap bayang-bayang yang dulu menakutkan. Mereka pun berjanji untuk tidak akan melupakan pelajaran yang telah mereka ambil dari tempat itu. Dan di ujung perjalanan, di tempat di mana mereka menemukan keberanian di dalam kegelapan, ketiga sahabat itu mengukir kenangan yang tak terlupakan. Jalan yang dianggap menakutkan kini menjadi simbol perjalanan mereka. Perjalanan untuk memahami bahwa meskipun kegelapan bisa menakutkan, namun dengan keberanian dan persahabatan, mereka dapat menemukan cahaya. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang lainnya. Dan kalau kalian punya pengalaman horor atau kisah misteri yang pernah terjadi, jangan ragu untuk cerita di kolom komentar. Ayo berbagi cerita seram lainnya di sini. Bye-bye.